Wis, Adriel langsung habis satu botol itu minumannya. Baik anak-anak, oke, tiga. Sambil nunggu temannya, Bu Nanda akan kasih tahukan anak-anak info. Anak-anak kan minggu depan tidak ada, ya kan? Minggu depan tidak ada meet karena kita ada pesta nama yayasan kita, sekolah kita juga kan. Yayasan Kolose Santo Yusuf. Jadi kita nanti akan mengikuti misa secara live streaming. Oke. Jadi tugasnya itu anak-anak mengikuti misa, kemudian nanti difoto, nanti akan diumumkan lagi ke guru kelasnya, di kelasmu ya. Kemudian, jadi untuk materi pelajaran agama kan kita masih banyak. Bu Nanda akan kirim, kalau hari ini kita akan belajar di buku, minggu depan Bu Nanda akan kirim pakai PowerPoint, kamu bisa pelajari saja ya. Siap, tidak ada meet minggu depan. Jadi hanya belajar dari PowerPoint Bu Nanda. Oke. Baik, kemudian yang Bu Nanda sampaikan, kita anak-anak semua kita mulai belajar, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, kita mulai belajar berdoa dalam bahasa Inggris. Ya, kalau mungkin saya sudah pernah, Bu sudah pernah, kita akan belajar berdoa dalam bahasa Inggris. Pelan-pelan kita akan belajar. Ya. Amandus Justin Herlambang. Mana Amandus Justin? What are you doing? Oke, stop it ya. Oke, anak-anak, kita mulai dengan tanda salib. Membuat tanda salib dalam bahasa Inggris. In English. Ya, Bu Nanda harap kamu sudah bisa menguasai. Ya, kelas 4 sudah bisa kira-kira? Ya, kalau kelas 1 masih belum, Bu. Belum tahu. Kelas 4 sudah bisa dong. Atau pernah dengar? Ada yang bisa membuat tanda salib, sign of the cross-nya pakai bahasa Inggris? Bisa? Ada? Satu pun? Tidak ada yang bisa? Bu, Sherlyn. What's up? Enggak. Mana Sherlyn? Oke. Pernah melihat tapi enggak kita belajar hari ini, kita mengawali doanya. Suaranya Bu Nanda kenapa sayang? What's wrong? Ada yang salah? Oke. Ceket-ceket iya. Sinyal jaringan ya. Iya, putus-putus. Nge-lag anak-anak, sering nge-lag ya. Nge-lag itu macet. Ya, kadang-kadang bisa mati. Harap dimaklumi, kita dalam dunia perjaringan yang tidak baik. Oke, kita mengawali dengan doa, bikin tanda salib dalam bahasa Inggris. Nanti doanya dipimpin oleh Karissa. Karissa ini tadi bisa pakai bahasa Indonesia tapi ya doanya tanda salibnya pakai bahasa Inggris. Oke. Oh, Jaden juga siap. Nanti doa penutup kamu, Jaden. Ya, kalau bisa bahasa, bisa bahasa Inggris kamu? Belum ya? Oke, nanti kita akan belajar. Oh, bisa? Bu Nanda. What? Zerlin, kenapa? Suara Bu Nanda dengar? Hari ini dengar. Yes. Hari ini yang doa Rachel. Oh, Rachel. Tadi Rachel sudah doa. Rachel? Mana Rachel? 21 ya, Rachel. Kamu siap doa? Oke, Rachel ya. Ya, Oke, kita doa tanda salib dalam bahasa Inggris. Oke, let's pray together in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Tuhan Yesus, Bunda Maria, terima kasih hari ini kami dapat bersatu dalam Google Meet ini. Kami hendak belajar agama. Kami mohon agar kami dapat memahami pelajaran agama ini. Mohon ya Tuhan, virus corona ini dapat hilang agar kami dapat bertemu di sekolah lagi. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, selalu dan sepanjang segala abad. Seperti pada permulaan, sekarang dan sepanjang segala abad. In the Amin. name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Of the Holy Spirit. Amin. Oke, Bunda ulangi sekali lagi kata-katanya ya. Isi doanya harus benar. Iya, jaringan. Gak apa-apa. Gimana Bu Nanda nggak bisa ini penyampaian jaringannya. Bu Nanda ulang lagi tanda salibnya. Coba nanti pelan-pelan dimulai dihafalkan. Harus hafal anak-anak. Ya. In the name of the Father. Ya. And
of the sun. And of the sun. And of the sun. Terus and of the Holy Spirit. Amen. Ya, bisa. Tadi kan kemuliaan. Nanti kita akan belajar kemuliaan glory be. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Itu dalam bahasa Inggrisnya, kemuliaan. Ya, glory be. Nanti kita akan pelajaran pelan-pelan. Ya. Tanda salibnya Bu Nanda ajarin nanti dalam bahasa Inggris. Kemudian juga dalam bahasa Latin. Mau dalam bahasa Latin? Ya kita belajar, namanya belajar. Supaya kita tambah pengetahuannya. Kalau di sekolah kita karena apa? Tahun ajaran ini, tahun ajaran yang baru anak-anak, kita akan bilingual, 2 bahasa. Ya, kita akan mempelajari. Nah, dalam agama Katolik, dalam pelajaran agama Katolik kita sudah belajar berdoa dalam bahasa Inggris, in English. Ya, nggak apa-apa. Mulai tadi yang kecil tadi ya, tanda salib, kemuliaan tadi glory be, kemudian Hail Mary, Salam Maria, kemudian Our Father dalam doa Bapa kami. Bisa? Pasti bisa. Oke? Oke. Jaden, ada yang sudah biasa kan komunikasi dalam bahasa Inggris? Nah, sekarang kita dalam doa. Nanti kalau sudah bisa, mulai dalam doa spontan. Doa spontan kita doakan pakai bahasa Inggris. Ya, teksnya kita pakai teks dulu dong, membaca dulu. Oke? Oke, terima kasih. Baiklah, hari ini kita akan belajar ini. Baik, sebelum belajar Bu Nanda mau lihat, kayaknya sudah mulai lelah kamu. Bu Nanda akan, masih ingat gak permainan kemarin sama Bu Nanda? Tes kefokusan. Kelas 4A masih ingat gak? Ingat, Bu. Oke, kalau ingat tinggal Bu Nanda lanjutkan. Oke, baik, Bu Nanda ulang lagi. Rumusannya adalah, ini permainannya, fokus ya. Ini masih yang satu loh, belum lagi yang lain Bu Nanda kasih. Bu Nanda punya banyak. Yang ini dulu harus lulus. Ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3. Hafalkan rumusan kata-kata Bu Nanda. Oke. Aturan permainannya adalah kamu harus menghafalkan rumusan kata-katanya. Ya. Lalu kamu Bu Nanda akan ajukan pertanyaan. Kamu menyambungkan dan menjawab dari rumusan kata itu. Apakah 1, 2, atau 3? Jangan fokus ke tangan Bu Nanda, tetapi fokuslah pada rumusan kata-kata yang sudah kamu hafalkan. Ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3. Oke, next. Bu Nanda lanjut. Oke, tes ya. Oke, are you ready? Ini teng tong lama nih loadingnya nih. Ini tadi rumusnya gimana? Salah nggak apa-apa kok. Oke, udah ulang. Ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3. Udah hafal sampai situ? Oke. Jadi perhatikan Bu Nanda, mungkin kalau jaringannya nge-lag, harap maklum ya. Oke. Yang ini 1. Teng. That's wrong. Masih salah. Yang ini, walaupun tangan Bu Nanda 1, jawabannya adalah 2. Lagi. Masih ada yang bingung nggak? Oke, Bu Nanda mau lihat dong siapa yang masih bingung. Bingung Bu, nggak nyambung deh. Jaka sembung, nggak nyambung. Sherlyn, ya? Nggak nyambung. Bu, saya soalnya nggak nge-lag. Iya, nggak apa-apa. Kalau nge-lag itu nggak apa-apa. Oke, nggak nyambung. Kamu hafalkan rumusan kata-kata Bu Nanda. Ya, kalau rumus kata-katanya ini, berarti kamu harus menjawab 1. Kalau rumusan kata-kata Bu Nanda yang ini, berarti kamu harus menjawab 2.
Kalau kalau Bu Nanda bilang kalau yang ini, berarti kamu harus menjawab 3. Sudah 3 tok, 1, 2, 3 tok. Yang lain kamu nggak usah menyebutkan. Gitu caranya. Oke, Bu Nanda kasih bocoran loh. Oke, William. William, tes Bu Nanda ya. Will? You can hear me? Kamu dengar suara Bu Nanda? Oke, Will. Oke, ready? Siap ya, Will. Yang lain juga bisa ngikuti. Yang ini loh, paling gampang loh. 2. 3. Yang ini langsung Bu Nanda kasih langsung sesuai dengan jari Bu Nanda. 2. Kalau yang ini 3. oke, sudah mulai bisa. 4 ya, sudah mulai fokus, sudah mulai mencerna dengan baik ya. Karisa sudah mulai. Karisa semangat. Oke. Karena yang kameranya on itu hanya beberapa anak-anak ya. Jadi Bu Nanda memang yang lain tiba-tiba mati, kadang-kadang hidup. Karisa tes Bu Nanda ya. Oke, fokus. Ready? Ini? Oke. Ini? 1. Kalau yang ini? 3. Kok 1 lagi? 3. 2. Yang ini? 2. Mulai hebat dong. 3. Yang ini angkanya 3, tapi yang jawabannya adalah 2. Oh, masih ngomong salah ya. Oke, kita kembali belajar ya. Dikurangi bukan, nggak ada pengurangan penjumlahan, ini bukan pelajaran matematika. Ini pelajaran kefokusan, melatih otak kiri dan kanan, karena kamu harus melihat dan kamu harus menghafalkan tadi rumusan kata-katanya. Supaya kamu terpengaruh. Tadi yang benar Bu Nanda sudah kasih aturannya. Hanya fokus pada kata-katanya, bukan pada gerakan tangannya Bu Nanda, bukan angka yang Bu Nanda kasih melalui jarinya Bu Nanda. Oke, kita akan tes lagi nanti. Oke, sekarang buka bukunya. Kita pakai buku hari ini belajar ya anak-anak ya. Terakhir itu materi yang belum kita selesaikan, itu menghormati hidup sudah ya. Menghormati milik orang lain. Ini belum kita bahas. Materi kamu tuh banyak. Kelas 4 itu paling banyak materinya. Sebenarnya materinya tidak harus semua anak-anak ya. Makanya dalam PTS Bu Nanda tidak mau kasih banyak. Cukup sudah 5. Ya harusnya sampai D. Tapi kamu kebanyakan materinya. Ya, kita lihat masih satu KD dengan materi yang lalu yaitu menghormati hidup. Ingat ya, menghormati hidup. Itu ada hubungannya dengan perintah Allah yang kelima misalnya, jangan membunuh, kemudian perintah yang ke-7, perintah yang ke-10. Nah, sekarang secara khusus kita pelajari yang menghormati milik orang lain. Kira-kira dari 10 perintah Allah, yang manakah yang perintah yang sesuai dengan tema kita ini? 7 berbunyi, perintah ke-7 berbunyi jangan mencuri. Yang menjawab tadi siapa? William. Yang aktif menjawab seperti biasa, Bu Nanda akan kasih nilai poinnya yang Bu Nanda tandai. Nah, aktif menjawab. Oke, lalu ada satu lagi. Perintah yang ke-7 tadi benar? Ke-10. 10. Siapa yang menjawab tadi? Ke-10. Tadeus. Siapa sih? Orlando. Ya, oke. Apa bunyinya? Bunyinya ke-10 apa? Jangan mengingini milik sesamamu Jangan mengingini dengan tidak adil. Jangan mengingini milik sesamamu dengan secara tidak adil, Ya. Oke, betul. Kok udah pintar kamu? Kamu udah di buku atau kamu sudah hafal? Anak kelas 4 sudah mempelajari, kita semester pertama sudah kan 10 perintah Allah. Sudah hafal dong ya. Baik, kita hanya mengaplikasikannya dalam materi ini. Ada perintah ke-7 dan ke-10 ini secara khusus ya meminta kita untuk belajar menghormati milik orang lain. Ya, jangan mencuri itu kan. Jadi perumusannya kata negatif, jangan mencuri, berarti kamu tidak boleh mengambil barang milik orang lain, apapun itu ya kan. Orang lain itu
Bu, kalau punya keluarga, kamu tanpa izin, misalnya punya mama, uangnya mama ada di situ, terus kamu ambil, itu tetap mencuri. Bukan itu mamaku, Bu. Nggak bisa. Kalau tanpa izin, apalagi itu bukan hak kamu. Meskipun itu keluargamu, itu tetap sudah mengambil milik orang lain. Orang lain berarti orang di luar diri kita. Ya kecuali itu memang sudah memang sudah punya kamu, ya disediakan keluarga untuk kamu, itu tidak masuk dalam dosa mencuri. Tetapi misalnya ada barang punya mama, punya adik, punya kakak, kamu gunakan tanpa izin sepemiliknya, itu sudah masuk dosa mencuri. Ya toh? Nah, ini yang kita lihat. Ada yang kena kayak gitu, ya dalam keluarga, tapi ada karena kita udah keluarga ya, Bu. Bu, udah keluarga, siapa yang sering seperti itu? Barang adik, barang kakak dipakai. Barang Bu juga sering dipakai, Bu. Nggak apa-apa itu, dalam keluarga itu nggak apa-apa. Kecuali hal-hal yang membuat merugikan orang itu. Misalnya tidak merugikan ya jangan, nggak apa-apa. Siapa yang seperti itu? Apa yang diambil, Will? Penghapus. Penghapusnya diambil, nggak apa-apa kalau penghapus. Masa kamu rugi penghapus? Enggak kan? Enggak lah ya. Yang paling rugi, Bu, itu Bu, uang, Bu. Kalau ada yang rugi banget, Bu, uang jajan diambil saudara atau hilang tiba-tiba, wah itu tindakan mencuri itu. Kebiasaan itu tidak bagus. Oke, kita pelajari, lihat ringkasan materinya. Sudah dibuka bukunya? Tolong Bu Nana minta kamu siapkan ballpointmu atau highlightermu, terserah ya, buat untuk menggaris poin penting dalam materi ini. Oke, coba lihat di halaman 32. Kita bahas cepat ini. Baik, tanda panah yang pertama kita baca ya. Memiliki suatu rupanya menjadi salah satu pengalaman. Ya, setiap orang punya kepemilikan, anak-anak punya hak untuk memiliki ini. Dari awal pun kita diciptakan, kita punya hak untuk kepunyaan pribadi. Kita ini memiliki hak untuk mempunyai sesuatu, memiliki sesuatu. Ya, hak paling dasar. Ayo anak-anak masih ingat, dalam pelajaran ini masih ada. Yang baru. Iya, kan yang buku kita kan buku jamrut ini loh, anak-anak yang biasa. Kok bingung? Buku yang semester 2, halaman 32, nggak ada lagi kan, buku kita cuma satu. Nggak. Hak yang paling waktu kita dilahirkan, anak-anak. Hak, bukan dalam dilahirkan, dalam kandungan pun. Hak yang paling dasar, ini dalam pelajaran PKN pun ada. Hak untuk apa? Dilahirkan. Hak untuk dilahirkan, itu namanya apa? Betul, hampir benar. Hak untuk hidup, betul. Kita sudah punya hak, memiliki hak untuk hidup, anak-anak. Itu paling dasar dari awal. Kita sudah jadi janin dalam kandungan itu, kita berhak hidup. Tidak ada alasan untuk membunuh kita. Ya. Jadi kita sudah memiliki sesuatu itu banyak dari sejak kita dalam kandungan. Nah, arti memiliki itu luas, anak-anak. Kepemilikan pribadi ini. Punya ini. Nah, kalau kita sudah besar, itu kepemilikan yang lain juga ada. Kepemilikan barang misalnya, ya kan? Ya, misalnya baju ya bajumu. Buku ya bukumu, yang paling apa lagi ya? Milik pribadi contohnya apa ya? Milik pribadimu bisa disebutkan? Uang yang ngasih papa mama, tapi kamu jadi milikmu. Apalagi? Contohnya kamu punya yang pribadi banget. Itu nggak boleh diganggu sama orang lain. Siapa yang mau cerita, Bu Nanda? Contohnya apa? HP? Kotak pensil. Wah, kotak pensil ya. Kamu punya ada permainan game khusus nggak? Oh, punya PS. Oh, PS nggak boleh ya. HP ya, HP, semua game di HP ada. HP, Bu, aku nggak mau diganggu gugat. Oh ya, betul. Hak-hak pribadimu. Ya gak gitu konsepnya, Will. Masa kamu harus pukul? Kamu minta baik-baik dong. Iya, bisa saudara itu biasa kok. Oke, nah itu kepemilikan pribadi kita. Jadi sejak awal itu kita punya hak, anak-anak ya. Nah, apa yang mau kita lihat? Yang tanda panah kedua. Coba lihat. Kebiasaan ikut
memelihara barang milik orang lain. Nah, ada juga yang namanya barang milik bersama. Ya kan? Contohnya yang paling konkret itu, yang paling nyata itu dalam keluarga. Oke, sebentar Bu Dada ngecas HP dulu, ngecas laptop dulu. Oke. Ya, di garis bawahi yang panah kedua, kamu silakan garis bawahi semua. Jangan sampai setiap orang. Ya. Jadi kenapa sampai ada perintah Allah pun dalam sejak zaman dulu anak-anak Allah sudah memberikan perintah seperti ini. Karena tahu anak-anak manusia itu sering apa? Sering berdosa menginginkan milik orang lain. Pernah nggak anak-anak kelas 4 jujur sama Bu Nenda, siapa yang pernah ya, boleh temanmu, boleh keluarga, kamu pengen banget menginginkan barang milik temanmu. Wih, kotak pensilnya kok bagus, bisa dipakai remote aja bisa langsung ini. Kotak pensilnya bisa gerak sendiri, wah keren banget. Kamu pengen, pernah seperti itu? Bu Nenda ya pernah, Kak Bu Nenda jujur. Bunda pernah. Saya pernah tapi nggak boleh sama mama. Apalagi, kira-kira yang pernah kamu inginkan apa? Barang apa misalnya? Barang apa yang pernah kamu inginkan? Kira-kira sama temanmu, sama kakakmu, sama Ini apa? Contohnya barang parfum. Punya siapa? Punya cecemu? Punya siapa? Zevon, punya mama. Oh teman-temanmu sudah punya parfum. Tapi nggak boleh sama mama ya, nggak pengen. Apalagi parfum, apalagi? Ada lagi mainan, HP. Oh temanku HP-nya ini, aku HP-nya cuman Samsung, temanku iPhone. Weh, pengen yang iPhone. Apalagi banyaknya anak-anak ya. Kalau barang itu pengen enggak. Kalau Bu Nanda juga dulu mengalami ya sama anak-anak. Misalnya, aduh teman Bu Nanda kok punya ini, laptopnya misalnya bagus ya. Aduh aku nggak punya laptop. Ada keinginan kita untuk memiliki hal yang sama. Itu wajar anak-anak. Nah, akan menjadi dosa apabila, siapa yang tahu? Akan menjadi dosa apabila kita Memaksa pertama memaksa orang tua, misalnya memaksa orang tuamu untuk mau membelikan barang yang sama dengan temanmu. Yang kedua, mencuri, apalagi kamu ambil parfum, temanku punya parfum yang bagus tadi, aku ambil, sudah dosa. Nah, keinginan yang tadi itu kan masih kita bisa kendalikan. Nah, inilah kenapa anak-anak hukum perintah Allah ketujuh, bahkan ada namanya undang-undang, ya kan? Ini kita masih yang kecil loh anak-anak. Gimana orang-orang yang sudah berbuat mencuri barang orang lain, ya, merampok itu ya, begal itu loh, ngambil barang, membunuh bahkan, ya kan? Lalu merampok di bank, perampok itu yang mengambil uang banyak di ATM. Itu benar-benar merugikan banyak orang ya kan? Perusahaan banyak orang. Nah itu makanya ada hukum yang lebih, ya, hukum penjara dan hukum yang lain. Nah untuk itu kita akan lihat ya dalam perintah Allah yang ke-7 dan ke-10. Jangan mencuri dan jangan mengini milik sesamamu. Garis bawahi yang tanda panah ketiga. Oke, sudah digaris bawahi atau ditandai. Nah, tadi sudah Bu Dada jelaskan kira-kira apa artinya mencuri, hubungan perintah Allah yang ke-7. Mencuri sama dengan mengambil barang orang lain. Barang orang lain Tanpa seizin ya. Tanpa seizin pemiliknya. Bukan miliknya, udah tahu. Dengan sadar anak-anak. Dia tahu bukan miliknya, tapi dia apalagi dengan dimotivasinya adalah menginginkan, ya. Wah, sudah. Itu sudah semua mencuri. Dan itu dosa, jelas salah satu. Kalau kita salah satu melanggar 10 perintah Allah, sudah masuk dosa. Nah, oke. Kita lihat di halaman 33. Halaman 33.
peringatan Santo Paulus. Nih, Pak Santo Paulus ini menuliskan dalam suratnya yang 1-2 itu tolong digaris semuanya. Nah, ini dalam ulangan nanti Bunda akan tanyain. Orang yang pernah mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras. Santo Paulus minta kita bekerja keras. Nah, kalau kamu kan masih belum bekerja, belum tahu artinya, belum tahu rasanya bekerja bagaimana, ya kan, mencari uang. Tapi seiring waktu kan kamu akan dewasa. Nah, dari sini kamu mulai bertanggung jawab ya dengan hal-hal yang kecil. Nah, Santo Paulus mengatakan harus bekerja keras dan melakukan pekerjaan dengan baik dengan tangannya sendiri. Lalu yang bawahnya, kalau tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini peringatan ini. Kamu nggak mau bekerja, jangan makan. Ya, papa mamamu, anak-anak bekerja, ya kan? Bekerja kan? Iya, anak-anak. Uang itu tidak datang dari langit. Ya, kamu berdoa mati-matian terus tiba-tiba cernot. Uangnya jatuh dari atap rumah kan? Kalau gitu mah semua orang bisa ya, enak ya. Kamu tinggal sihir gitu tiba-tiba ada uang banyak gitu kan. Sulap gitu tiba-tiba ada uang banyak. Kalau gitu mah enak. Bunda mau minta kalau ada yang seperti itu bisa. Tidak ada. Papa mama pasti bekerja. Bekerja keras menghasilkan uang. Ya, dengan memenuhi kebutuhanmu. Nah, kamu udah tahu ya. Dalam kitab suci pun ditekankan kalau tidak bekerja tidak boleh makan. Artinya kalau kamu kenapa sih, Fon? Oke, sudah digaris? Sudah digaris dua-duanya? Ini pesannya Santo Paulus. Oke, kalau bisa garis pakai ballpoint yang warna. Kalau nggak ada ya sudah pakai yang biasa, pensil juga. Oke, anak-anak singkat untuk materi kita. Bunda hanya menekankan itu saja. Kamu sudah tahu. Yang penting dalam materi ini adalah pesan moralnya kamu udah tahu ya. Pesan moralnya, kita menghormati milik orang lain. Menghormati milik orang lain. Yang kedua, tidak boleh mengambil milik orang lain. Istilahnya mencuri yang bukan hak kita. Ya. Selain dosa juga ada undang-undangnya, ada hukuman. Hukuman secara moral ada. Hukuman secara agama ada, bahkan hukuman secara negara pun ada. Jadi semua itu sudah diatur. Dari zaman dulu anak-anak ketidakadilan itu sering terjadi sampai sekarang. Mulai dari yang kecil sampai kasus yang besar. Ingat anak-anak korupsi di Indonesia, ya kan? Pejabat pemerintah korupsi. Kamu pernah dengar ikuti berita nggak di TV? Ya, kasus korupsi. Ya, dulu Menteri Kesehatan, ya kan? Kamu bilang korupsi berapa? Berapa miliar kira-kira? Sampai triliun, ya bahkan ya kan? Kira-kira sebanyak apa uangnya coba anak-anak kalau sudah miliar? Kalau ditaruh di dalam sekolahan kita ini berapa kelas ya penuhnya uangnya itu ya? 1 kelas ya, 2 kelas ya? Ya, kalau ditumpuk uangnya. Ada banyak anak-anak uang. Nah, itu contoh yang sungguh-sungguh benar-benar merugikan orang banyak. Itu hak orang banyak dikorupsi. Tuh, sekarang kan sudah mendapatkan hukumannya. Ya, itu secara hukuman negara, undang-undang. Ya, belum lagi secara dosanya, hukumannya di hadapan Tuhan. Berat itu anak-anak. Ya? Oke, mudah-mudahan kamu tidak melakukan hal ini. Ada pertanyaan anak-anak untuk ini? Untuk Aku dicampur. Aku dipisah. Kok kamu dipisah? William, kamu kok siapa? Ya, ada pertanyaan untuk ini? Makan soto. Bunda kan jadi lapar kamu nih loh. Baik, tinggal 2 menit lagi. Waktu kita habis. Ada pertanyaan untuk materi ini? Tidak ada? Oke, Bunda lanjut untuk penugasan. Oke, untuk penugasan, Bunda minta kamu belajar karena minggu depan tidak ada meet loh anak-anak ya. Minggu depan tidak ada meet. Ya, karena ada, itu tadi Bunda jelaskan.
ada misa. Tugasmu adalah mengerjakan halaman 35. Tolong kerjakan halaman 35. Ya? 36. 35 kok. Belum selesai Bu Nanda bicara. 35 dan 36. Selesaikan ini dulu ya. Sudah saya kerjakan, Kunci Bu. jawabannya menyusul. Bu Nanda akan kasih. Kalau misalnya Bu Nanda lupa nanti diingatkan Bu Nanda ya. Oke, minggu depan Bu Nanda sekali lagi akan kasih materinya. Siang hari ini juga Bu Nanda akan kirim ke GCR-mu. Untuk materi kita akan masuk ungkapan syukur tokoh perjanjian lama. Kita akan lihat tokoh-tokoh perjanjian lama itu disebut nabi, para nabi. Ya, Nabi Musa. Bagaimana ceritanya Nabi Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ya, Bu Nanda akan kirim. Nabi Abraham. Ya, mulai dari Abraham kisah perjalanannya. Bu Nanda akan kirim, lalu kamu pelajari. Walaupun tidak ada meet, ya tetap belajar. Soalnya nanti Bu Nanda akan kirim punya jawabannya sama. Ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke ya. Oh, kok belum selesai? Anak-anak jangan kebiasaan live meeting sebelum selesai ya. Kita. Yes, Karisa. Berarti halaman 35 dan 36 ini enggak dikumpulkan. Tidak ada yang dikumpulkan. Kita bahas saja ya. Ya. Persiapan supaya melatih kamu PH sudah bisa. Yang penting kamu kerjakan dulu. Oke, tidak ada pertanyaan. Semuanya kita tutup dengan doa. Doa bahasa Inggris lagi. Tanda salibnya. Lalu, hari ini tapi siapa yang mimpin? Masa ini lagi? Rizal lagi? Penutupnya siapa? Karisa ya? Oke, Karisa. Oke. Let's pray together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami dalam belajar hari ini. Semoga pelajaran yang kami dapat hari ini dapat berguna bagi masa depan kami dan untuk meraih cita-cita kami. Semoga virus corona segera berlalu agar kami dapat bertemu kembali di sekolah. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And Ya, thank you Karisa. Anak-anak terima kasih untuk pelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depannya lagi 2 minggu kita nggak ketemu ya. Oke. See you next time. God bless everyone. Bye bye. Dadah.